Oh gitu. Kesuksesan kompetisi dalam kebaikan dan kerja. Nah, dalam kata kompetisi ini itu ya kita disuruh untuk berlomba dalam hal kebaikan. Karena dari menunjukkan oleh Muhammad SAW dan karena kita sesama makhluk hidup, sosial, makhluk yang saling kita sepatutnya berbagai kepada seorang maupun kita itu dari teman, tetangga maupun kerabat. Tolong masak ya. Udah kelihatan itu ya. Kelihatan. Kabarnya ya kalau bisa. Untuk yang pertama yaitu terkait surat Al-Maidah ayat 48 dan di situ menerangkan bahwa kita sepatutnya berkompetisi dalam hal kebaikan. Kemudian di tafsir Al-Qur'an di situ dikatakan bahwa ada salah satu pesan yang menelaah tentang kandungan Al-Maidah ayat ke-48. Dan ini umat Islam dibimbingkan untuk berlomba-lomba dengan bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari ketepatan yang tidak perlu dalam hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Jadi kita tidak dibutuhkan untuk berdebat ataupun saling mencari makan bersama yang tidak baik. Dan juga hal itu dapat mensia-siakan waktu kita. Jadi gunakanlah waktu yang baik untuk hal yang bermanfaat yang kita lakukan. Nah, itu di tengah surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian di kompetisi dalam kebaikan, mungkin untuk anak sekali, anak bisa pegang anak teman-teman adakan di sini yang memiliki contoh seperti apa kita seharusnya sebagai muslim itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya kebaikan dalam hal sosial. Tiket kelas. Tiket kelas. Ada berhalang tak? Oke. Terus ada lagi. Bantu teman yang susah. Kalau ujian, kita susah. Oh, mandi dalam harus saya ya itu baik kemana kak? Nah, di sini ada 5 contoh kompetisi dalam kebaikan. Ya, yang pertama berlomba membantu sesama saudara. Nah, jadi kita dituntut untuk membantu dengan sesama saudara, baik itu saudara kandung ataupun saudara sepupu dan sebagainya. Nah, itu kita belum membantu, yaitu kita mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan tenaga ataupun doa jika tidak bisa mengeluarkan dua hal itu. Kemudian berlomba dalam hal juga, dalam bentuk sedekah ini kita memberikan sesuatu yaitu berupa barang ataupun sudah diberikan dalam bentuk seperti semua juga ada doa di mana di sabda dari Nabi Muhammad SAW selalu di mana seperti sahabat semoga di wajah kita berapa itu senyummu merupakan sedekah daripada dalam itu. Nah, kemudian berlomba dalam menghafal atau membaca Quran. Nah, di sini adakah yang mungkin waktu Ramadan kemarin salah satu harus di mana? Di sini. Kata berapa juz? Kata berapa juz? 5. Tanda kesukaan sih. Aku 5 juz. Kata juz. Besar. Berapa kali? 25 kali. Di sini kita juga mendapat pahala, yaitu membaca ataupun merasakan mendengarkan itu kita juga mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian istiqomah dalam berpuasa. Nah, salah satu
istiqomah di sini adalah yaitu ucap baik, melatih diri kita untuk berpuasa. Kita itu menahan makan, naga, dan haus ya. Kemudian menahan rasa menahan nafsu, seperti itulah. Jadi berpuasa tidak hanya digunakan di bulan Ramadan saja, tapi suasananya juga ada seperti biasanya juga ada Kamis ataupun puasa Daud bisa dilakukan. Jadi berkompetisi dalam hal itu banyak sekali bentuknya. Kemudian berlomba untuk beranak kuliah. Di sini kita juga sebagai pelajar, di samping kita itu mencari ilmu ya, atau menuntut ilmu, kita juga mulai kembangkan ketika atau apa. Dimana ketika masuk hal yang paling tinggi daripada nah, contoh dari berlomba untuk beranak kuliah, contohnya ke siapa? Coba guru, Manua, kemudian siapa lagi? Manusia, sama manusia, meskipun berbeda keyakinan, berbeda kultur, budaya, kita juga harus memiliki rasa toleransi yang tahu apa itu. Oke. Next, mas, hal yang kemudian asbabun nuzul. Nah, di sini ada apa itu asbabun nuzul? Sebab turun ya. Nah, di sini ceritanya ada menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini diturunkan dengan peristiwa ahli kita di sini pada zaman Yahudi dan itu pada zaman Rasulullah yang meminta keputusan kepada Rasulullah. Kemudian atas persoalan yang terjadi pada awalnya Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Nah, di dalam surat Al-Maidah ini tapi dihadapkan dengan orang Yahudi, di mana pada waktu itu orang Yahudi dalam kesalahannya meminta dua jawaban dari Nabi dari solusi dari Nabi sendiri. Nah, namun di samping dari perspektif Ibnu Abbas itu juga ada pandangan dari tafsir yang ditulis oleh Al-Wahidi, yang dimana asbabun nuzul pada Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan bahwa sebab diturunkannya ayat tersebut yaitu pada waktu itu ulama-ulama yang ataupun ya seperti orang yang ahli agama lah, tapi tidak. Nah, itu ada seorang pemuda yang melakukan suatu zina dengan perempuan yang bukan mahram. Dan bisa zina kepada hewan. Kemudian di situ mereka ingin mencari solusi ataupun hukuman apa yang ringan yang harus didapatkan oleh tersebut. Nah, ulama-ulama itu mengajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu mereka tahu bahwa nanti Nabi Muhammad itu akan mencari solusi ataupun mendapatkan suatu perintah dari Allah itu dari Al-Quran dan juga kita tahu teman-teman pada waktu itu masih belum dipertimbangkan. Nah, kemudian dengan hal yang demikian, ulama-ulama Yahudi itu mencoba untuk mengubah isi dari kitab Taurat pada waktu kitab Taurat setelah menjadi orang besar kitab Taurat. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang diubah di dalam kitab Taurat tersebut. Nah, maka Allah langsung menurunkan surat Al-Maidah kepada Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab yang membawa kebenaran ataupun kitab yang sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian yang kedua,
berkompetisi dalam hal kebaikan. Itu sudah diterangkan semua di dalam surat Al-Ma'idah 48. Jadi ketika Allah menurunkan kita tersebut itu sebelumnya terjadi sesuatu dalam kesalahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Next. Nah, kemudian di sini itu surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat keberapa di dalam Al-Quran? Surat 11. Nah, kemudian di surat ke-105 itu bunyinya seperti ini. Sesuai dengan ayat Allah. Dimana artinya saya ini berjalan, maka Allah akan menjalankan sampai nyata ataupun sampai wajib. Dan kamu akan dilihat oleh Tuhanmu, Rasulmu dan orang yang kamu akan bekerja. Kemudian menurut tafsir Al-Muda, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri, lebih mawas diri dilakukan sebagai mawas. Ada yang tahu mawas apa? Mawas. Mawas. Hati-hati. Berhati-hati diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Dan kemudian Allah SWT mengingatkan mereka bahwa setiap amal atau amal baik atau buruk memiliki hakikatnya tidak dapat disembunyikan. Kemudian amal itu akan disaksikan oleh Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian pada hari kiamat Allah SWT akan membuka takbir, bukan untuk yang menutupi mata mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka sendiri. Nah, di sini sudah diberikan dari tafsir Al-Musta bahwa kita sebagai muslim itu bukan hanya beribadah saja, maksudnya beribadah seperti puasa atau itu juga diberikan bekerja, bagaimana agar ketika kita bekerja kita juga memberikan peluang diri sendiri ataupun orang lain dalam hal beribadah. Nah, ketika kita bekerja dan juga sekaligus dihindarkan baik seperti contoh seorang ayah bekerja menjaga rumah baik istri dan anaknya. Kemudian seorang ibu yang dimana bekerja untuk anaknya. Jadi saling menjaga. Jadi karena nah, jadi di sini itu ibadah seperti hubungan horizontal, bukan antara manusia, hubungan nasi. Surah Al-Imran ayat 112. Nah, di situ kita juga memiliki sesuatu perlaku dengan seorang teman muda, tua. Di sini kita harus dari suatu yang baik. Dan di mana pun salah satunya di tempat kita bekerja, ya, agar terdapat suasana yang baik dan juga mudah. Kemudian kita juga melihatkan tersebut untuk melakukan ibadah, yaitu apa yang dibagikan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 105. Kemudian kita kepada orang itu sudah dijelaskan di surat Al-Imran ayat 112.
saya ingin bertanya kepada semuanya. Contoh kita ketika memulai suatu kesuksesan dengan bekerja itu seperti apa? Semangat bekerja itu harus diterapkan dengan cara seperti apa? Assalamualaikum. Nah, misalnya Anda ingin meraih sebuah kesuksesan, ini kan harus seperti bekerja ataupun berusaha. Nah, dan dengan seperti apa kita semangat dalam bekerja itu akan kesuksesan yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan maksimal. Contoh, pertama, memberi target ataupun tujuan itu. Mungkin itu saja. Oke, misalnya saya lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa praktek kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sejak dia masih kanak-kanak. Pada umur ada nota bahwa umur 9 atau 10 tahun itu Rasulullah sudah membawa juga oleh pamannya. Kemudian tercatat dalam sejarah bahwa di sini pada usia 12 tahun dia sudah berniaga atau berdagang ke negeri Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian pula sahabat Abu Bakar mendapat motor, apa dari Abu Thalib berkonflik dan dalam bekerja. Ini para sahabat saja itu bekerja keras, meskipun dia juga bekerja keras di dalam hal mulut ilmu dan juga beribadah, dan juga bekerja keras dalam hal sama manusia lah, ataupun akan apa terus bisa berinteraksi. Jadi tidak hanya menonton di komputer. Oh iya. Jadi kita sudah lama Muhammad SAW. Oke, next. Kemudian bentar. Yang meningkatkan terus kerja. Nah, ini sudah ada poinnya dan kita akan meningkatkan semangat bekerja. Agar kita dapat maksimal dalam bekerja. Poin pertama yaitu membuat skala prioritas. Bukan prioritas, prioritas. Jadi kita harus membuat suatu skala ataupun cakupan prioritas ataupun agar kita itu dapat konsisten dalam apa yang kita kerjakan. Jadi bisa dengan cara yang konsisten kita juga bisa apa lakukan apapun dengan efisien dan juga efektif. Kemudian yang kedua itu meningkatkan semangat, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam 3 ranah pengetahuan juga terbuka, pertama kognitif lah, termasuk pengetahuan lah. Kemudian efektif, kemudian psikomotorik. Nah, 3 ranah pengetahuan. Nah, di sini meningkatkan semangat dengan pengetahuan, keterampilan dan juga pengetahuan dan keterampilan seperti itulah. Kenapa? Karena dengan pengetahuan kita juga dapat melakukan apa yang kita buat ataupun kita sampaikan. Dengan pengetahuan kita bisa melihat ataupun melakukan satu hal yang kita tahu dan dimana hal seperti itu juga
bermanfaat. Kemudian tiga, saling memberikan motivasi. Nah, memberikan motivasi itu juga termasuk hubungan kita sama manusia. Allah. Nah, di sini kita memberikan motivasi. Alhamdulillah, maaf ya. Sini mah memang belum. Nah, sini hubungan antara manusia kita juga bila saat kita memberikan sedekah. Nah, di sedekah ini kita menjalani harus memberikan apa materi atau memberikan tenaga atau memberikan doa. Nah, salah satunya juga memberikan motivasi. Motivasi pada saudara yang mungkin pada waktu itu, tapi pada waktu itu dia sedang mengalami suatu hal yang tidak baik. Nah, ataupun dia sedang berharap apa yang dia tuju di bercita-cita menjadi seorang dokter atau dan sebagainya. Nah, di situ ada kata-kata dalam dirinya. Nah, kita sebagai orang umat muslim yang beriman, insya Allah, kita selalu memberi motivasi itu buat mereka agar mereka bisa meningkat semangat dalam tidak cuma ataupun dalam bekerja, memberikan motivasi ataupun dorongan. Lalu ada ayat bekerja yang berjalan yang berlipat itu menciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, sebelum kita ke pengertiannya mungkin ada contoh bagaimana cara menciptakan suasana yang nyaman saat kita bekerja ataupun di ruang pembelajaran seperti salah satu contohnya respect ataupun tidak mencapai urusan pribadi ke umum. Jadi harus privasi seorang gitu ya. Jadi itu salah satu contoh agar kita bisa membuat suasana bekerja atau kerja atau suasana kita belajar itu nyaman dan kemudian dan menggunakan diri sendiri. Jadi kita saling menggabungkan satu sama lain. Ada kemudian yang paling terakhir adalah menggunakan teknologi. Teknologi. Nah, di sini kita sudah masuk dari era globalisasi, di era milenial, di era society 4.0. Nah, di mana kita juga sudah menggunakan teknologi, yaitu terkait pembelajaran ataupun kerja. Ada contoh, ada HP, laptop, LCD, dan sebagainya. Nah, di situ kita juga harus memanfaatkan agar apa? Yang pertama, efektif dalam apa yang kita kerjakan. Yang kedua, sangat membantu kita dalam kegiatan kita itu belajar atau bekerja. Itu bukan merupakan salah satu contoh kita melibatkan teknologi. Jadi kita sebagai orang yang beriman ataupun bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sebenarnya ketika melibatkan teknologi itu kita menggunakan dengan sebijak-bijaknya, dengan hal yang bermanfaat dan juga berkah. Maka kita juga dapat kita juga dapat kita juga mendapatkan hal yang positif dari apa yang kita jalankan. Bukan malah ada teknologi kita gunakan dengan hal yang tidak baik. Salah satu contoh seperti apa? Jadi menggunakan teknologi yang tidak baik. Saya bisa meretas kerja seseorang itu juga merupakan sesuatu yang tidak baik. Ini bahkan hoax. Nah, melihat ya itu kalau dari hoax yang tahu yang menimpa
Masih bisa dikembalikan. Nah, kemudian asbabun nuzul surat Taubah ayat 105. Nah, di sini dari mana turunnya sebab turunnya surat Taubah ayat 105 ini itu tidak ada sebab khusus nama terbaik ini turunnya. Dan tapi perlu diketahui bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 102, 104 itu yang berkaitan dengan ayat 106. Kemudian ayat di mana Allah mengajarkan pendapat dan laku kegiatan nyata antara lain membahasakan dan zakat. Nah, tetapi di dalam tafsir oleh Al-Waqidi, nah itu menerangkan bahwa seluruhnya ayat Kesasi Majlis Al-Tawbah itu karena pada saat Rasulullah sedang berperang, itu perang Tabuk. Nah, itu ada para sahabat yang tidak mengikuti perang tersebut. Di dalam tafsir tersebut mengatakan bahwa ada 5 orang yang tidak ikut dalam peperangan tersebut. Nah, 5 orang ini itu mungkin dirinya di sebuah masjid. Jadi mungkin dirinya di sebuah masjid. Dan dia tidak melepaskan kegiatan tersebut kecuali Rasulullah yang memerintahkan. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa saya tidak akan melepaskan kecuali atas perintah Allah. Nah, kemudian turun ayat 102. Ayat 102 yang dimana itu berisi terkait seorang yang bertaubat. Nah, itu berkaitan dengan 5 orang. Kemudian ketika dilepaskan 5 orang tersebut, mereka mengatakan akan memberikan hartanya, kemudian memberikan materi lah, ini zakat atau bersedekah. Nah, kemudian turun ayat 103. Kemudian setelah ayat 103 itu terus terkait pertama orang. Kemudian mereka ingin memberikan suatu kepada Rasulullah, yaitu bersedekah. Turun ayat 104. Kemudian ayat 105 itu terkait kerja, semangat kita dalam hal bekerja. Itu jadi sangat berkaitan lah antara ayat 105 sampai ayat 105. Sehingga pada waktu itu pada yang dimana ada banyak oleh sahabat itu maka karena lebih sahabat next mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait kompetisi dalam